Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, tidak ada izin sedikit pun kita boleh memakan harta orang, baik di dalam rumah kita sendiri, bahkan di rumah orang lain. Makanan yang tersaji di atas meja atau di depan TV adalah milik ibu yang diberikan kepada seisi keluarga. Uang yang ada di dompet bapak adalah milik bapak. Ibu dan anak tidak boleh mencurinya. Uang yang ada di dompet ibu bukan milik bapak, juga bukan milik anak. Begitu juga dompet anak bukan milik orang tua. Siapapun yang mengambil milik orang lain tanpa izin, tetap hukumnya haram. Umat Islam dilarang memakan harta orang dengan cara batil. Batil bisa disebut juga kejahatan. Apa saja kejahatan yang batil? Mencuri, mencopet, merampok, merampas, menipu, dan merusak barang orang lain. Mengapa merusak termasuk kebatilan? Jawabannya karena merusak adalah bagian dari kepuasan melihat orang lain hancur dan binasa. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, kebalikan batil adalah maslahah atau soleh atau baik. Harta benda yang kita terima wajib diperoleh dengan cara maslahah atau baik. Rizki kita harus didapat dari upah atau gaji, jual beli, gadai, hutang piutang, atau proposal. Seorang anak minta uang saku untuk sekolah karena masih SD, duitnya recehan. SMP naik level, uang sakunya kelas anak ABG. SMA naik grade, uang sakunya kelas kos-kosan. Masuk perguruan tinggi, uang sakunya UMR. Mau nikah, keluarlah berlembar-lembar proposal untuk biaya nikah dan seserahan. Uang jajan atau uang saku termasuk baik, sebab tidak didapatkan dari mencuri dan mencopet. Kalau kurang, jangan mengambil sendiri. Orang tua bukannya tega kepada anak, tetapi karena ada keperluan lain yang kadang kita tidak tahu. Kalau kita perdalam lagi dalam hukum Islam, orang yang datang bertamu tidak boleh makan atau minum apapun yang disajikan tanpa dipersilahkan. Umpama ada kamar mandi di halaman rumah orang, tidak boleh numpang cuci kaki atau kencing tanpa izin pemilik. Begitu mulianya Islam menghormati hak orang lain. Itu baru dalam lingkungan rumah tangga, apalagi di luar. Ketika kita ingin duduk di tempat tongkrongan, kita tidak boleh meminta orang lain untuk berdiri, kemudian kita duduk di tempat. Ini baru masalah duduk, apalagi harta. Ditambah lagi pencurian yang bernama korupsi. Sangat terkait dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 118. Melalui jabatan dan kekuasaan bisa mencuri hak orang banyak. Umpama kewajiban penduduk untuk membayar 50% ditambah 25% untuk dipalsukan dan dirampok. Akhirnya penduduk membayar 75%, padahal hanya 50%. Penduduk dengan ikhlas membayar. Begitu juga sebaliknya. Kalau penduduk menerima bantuan 75%, itu kadang-kadang dikurangi 50%. Akhirnya penduduk hanya menerima 25%. Penduduk memberi dan menerima dengan ikhlas. Tapi ingatlah,
bahwa ribuan meter kubik air mata tumpah di bumi. Sebagai bukti bahwa penduduk bumi ikhlas ditipu dan dirampas haknya. Tetapi Zat pemilik alam semesta yang maha melihat dan maha mendengar tidak akan pernah rela dengan membiarkan penduduk bumi menangis. Jangan sampai air mata mereka dikumpulkan menjadi malapetaka di keluarga kita, sampai turun-temurun dan tak pernah habis sampai 7 turunan. Semoga bulan Ramadan ini membuat kita semakin baik di masa yang akan datang selamanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.